sepengakan kacamata nggih. Nyekel di rumah ya. Kamera gak dewek ngono lah. Aduh, jadi kon pidato kula niki nggih. Anu tumpenge wis nunggu-nunggu bae. Salam nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat yang sangat senior, yang saya hormati. Ini kakak kelas saya. Ada yang SMA 1 nggak di sini? Oh, Purwokerto. Oh, ini putra putrinya. Pak dan Ramil yang saya hormati. Insya Allah ngobrol-ngobrol ternyata bukan orang jauh, bukan dekat. Jatilawang ini, saya Wangon. Padik Raja urutan top nggih. Urutan top. Ini ngendi nggih? Saya Rawalo, Pak. Tujukan ngendi? Oh, merah. Saya Rawalo, Pak. Ya wis tak turun dhewe. Iki kemawi. Mas Naryo. Nggih, Sumbyo. Nah, ini masyarakat perhutani nggih. Aduh, nuwun sewu. Sedaya mawon nggih ingkang samenika hadir di sini. Yang saya hormati, yang sedang berbahagia tentunya. Karena dari tadi saya melihat gak ada yang merengut, berarti lagi seneng ya? Pojokan mriko ibu-ibu aduh senyum terus nih kok. Mriko nggih sami mawon. Alhamdulillah nggih, kita bersyukur hari ini kita semua diberikan kebahagiaan ya. Semua bahagialah karena kita sehat. Nah, jadi orang bahagia itu salah satunya kalau kita bisa melewati waktu. Nah, yang bisa melewati waktu itu berarti sehat, ya. Sehat, ya. Bisa mengerti tentang apa yang sudah dilakukan dan sekarang sedang apa. Itu. Yang kedua, katanya orang bahagia itu kalau kita memiliki harapan asih, ya. Jadi yang kedua, apapun suara geleng-geleng, suara bahagia. Panganan enak, gede-gede, ya. Nah, berbahagia. Putus asa ya. Ya itu antara lain dua katanya begitu. Makanya saya yakin dan percaya panjenengan semua adalah orang yang sedang senang berbahagia. Nopo malih niki Pak Kades selalu yang saya hormati oh sing ngundang kok ya janji kan kene malih liwat. Senang banget Pak Kades bisa kepanggil malih di sini. Rasa syukur kita nggih sedaya mawon atas nikmat kemerdekaan. Nah, nikmatnya salah satunya nggak usah banyak-banyak yang lain, kita ini diberi kebebasan. Pak Ma'ruf boleh datang ke sini nggak ada yang larang, ya. Boleh naik ke panggung juga nggak ada yang larang. Boleh ngomong nggak ada yang larang, boleh senyum nggak ada yang larang, ya. Panjenengan juga sama. Lihat saya senyum juga boleh. Dulu zaman penjajah guyu baik dan salah artikan tembak. Ya kan? Sekarang enggak. Kemana-mana kita bebas. Itu yang paling gampang. Yang membuat kebebasan itu antara lain. Jadi aku pernah sedikit banyak pesan-pesan ya. Antara lain adalah kebebasan berpikir. Ya. Yang namanya kalau orang bijaksana mengatakan kita sumber daya punya yang namanya daya cipta, berpikir. Jadi kalau adik-adik semua belajar, Bapak dan Ibu semua sudah sangat pengalaman, pintar-pintar, pernah mendengar ada namanya cita, rasa, dan karsa. Sebenarnya HUT ke-77, okay? Jadi bangkit dan pulih yang harus dibangkitkan adalah kualitas pemikiran kita, salah satunya. Itu dari situ, okay? Yang kedua adalah kualitas rasa kita. Kalau pikiran namanya intellectual capacity, kapasitas kita ya pengetahuan, pendidikan, maunya pintar harus niku guys, kaya mawon harus bangkit karena sumber daya manusia unggul salah satunya itu prasyaratnya adalah kebangkitan pikiran yang semakin cerdas. Itu yang pertama. Yang kedua, kemerdekaan ini juga harus diisi dengan kebangkitan rasa kita. Termasuk salah satunya rasa nasionalisme gitu. Jadi ternyata bendera orang mau dipasang nang pinggir jalan, tapi nang dhuwur tumpeng juga ada bendera. Tepuk tangan untuk masyarakat ya. Luar biasa. Itu artinya kecintaan rasa kita terhadap tanah air, masyarakat, bangsa dan negara, terhadap diri sendiri sebagai bagian dari masyarakat sudah diwujudkan dalam bentuk yang paling sederhana. Jadi dua kebangkitan, dua pemulihan.
Kalau yang pikirannya sakit harus disehatkan, rasanya sakit harus disehatkan. Kalau cita rasa semuanya bangkit dan pulih, jangankan kayak baturan den kados Bali pun sakit. Ya. Di sini ini adalah miniaturnya nanti seperti Batu Raden kalau kita bandingkan dengan Banyumas. Ya. Insya Allah. Karena kalau medannya sudah naik turun, numpak ojek arep tiba baik berarti bagus, gitu kan. Oh, berarti udah wisata itu. Ya. Tadi Mas BPD tuh boceng nawar-nawarin pindo macet. Domboy kenapa sih macet, Pak? Nah, ada macet kenapa lu grogi mau kenapa sekjen. Alasannya pinter. Ya Mas yang macet ya pindo ya. Waduh, jalan ngomong apa ya? Padahal ya medannya itu udah bagus. Daripada nggak ada jalannya. Ini mau orang anak jalannya nggih? Iya. Ini ada jalan ada tekan ngene. Saya. Jadi cipta rasa karsa niku adalah wujud dari pemikiran dan perasaan ya, yang kemudian dibuktikan dalam bentuk ucapan. Ngomong sing saya pasti pikirannya saya. Ya. Rasa manusiawi sesama, memanusiakan manusia lain, pegang rasa, menghormati pasti rasa yang baik ya. Sense of belonging terhadap diri maupun lingkungan, berarti rasa saya itu harus dibangun, dibangkitkan, dipulihkan. Kalau yang rasanya sakit sering mutung harus dihilangkan. Ngerti mutung apa ora? Kok orang ngerti. Apa-apa jengkelan. Ganti panitia itu rasanya jengkelan. Itu yang gue biasa. Ya ketua IKAS Mansa ngurus panitia kepada jengkelan. Ya Mas, ya kan? Yang iurannya orang lebu ya seperti jengkel gitu ya betulnya ya. Ya saya itu ketua ikatan alumni di Unsud, ketua ikatan alumni di Fakultas Hukum, ketua ikatan alumni di Semansa, SMA Negeri 1 Purwokerto, Pak Camat antara lain tuh bagian dari alumni SMA Negeri 1 Purwokerto. Alhamdulillah Pak BPD, saya juga kan diberikan mandat jadi penasehatnya BPD. Nah, makanya sering ketemu kalau Pak Ketua BPD di kabupaten maupun di kecamatan. Insya Allah yang disampaikan panjenengan dengan cita rasanya saya diperbaiki, ditingkatkan, kebangkitan, pemulihan, tindakan-tindakan kita semuanya saja yang dari masyarakat, yang dari RT, dari RW, kepala desa, dari bupati, presiden, sedoyo mawon akan mengambil kebijakan, tindakan yang baik. Yang baik dalam konteks kita Indonesia adalah pasti untuk rakyat, ya. Untuk kita semua Pak. Semua orang punya itu. Jadi boten usah berprasangka yang lain, tinggal diri kita semua melakukan perubahan. Makna kemerdekaan tahun ini yang ke-77 kita jadikan momentum kebangkitan betul ya. Jangan malah turun maning, bangkit betul. Pikiran yang belum cerdas dicerdaskan ya. Yang tadinya kurang masih agak menceng diluruskan. Ada relnya itu. Relnya adalah idealisme ya. Relnya adalah kita punya ideologi. Jadi adik-adik milenial jangan lupa ya. Ideologi kita itu saya sangat jati dirinya. Untuk bisa membangkitkan itu, ya, Bapak dan Ibu, kita harus punya fondasi yang kuat. Fondasinya antara lain yang pertama, agama. Saya kok jadi sebelum ngomong selesai ini terkenang ya, alhamdulillah bisa sehat ngomongin luhur masalah kayak gini. Wah, senang banget kan? Di depan bapak-bapak semua yang semuanya sedang senang hati. Gitu. Agama itu yang pertama. Negara bangsa dulu dibentuk itu menjadi negara bangsa yang religius. Religious nation state. Wah, itu bahasa Jawanya ya. Bahasa Sikakake gue. Ya, bahasa Kana. Oh, saya negara orang anak kayak Sikakak ya. Sikakak itu ada kera Pak di sana, Pak. Wah, makanya panjenengan harus bisa mencintai ya alam, antara lain ya senengan panjenengan pilih saudara-saudara kita nang Sikakak ya. Gue nggak bisa karo kaca maris ya. Itu yang pertama. Panjenengan monggo mawon pakai cara apapun bangkitkan kembali nilai religiusitas itu untuk semua kita, untuk kita semua dalam membangun hubungan antar manusia yang namanya humanisme ya. Jadi hubungan antar manusia itu harus juga dibangkitkan, dipulihkan antar tetangga yang tadinya tidak tegur sapa, tidak silaturahmi, perbanyak silaturahmi. Panjenengan punya banyak alat-alat sekarang digital, ya. Ada HP segala macam bisa dipakai. Jadikan alat untuk silaturahmi. Jadi membangun konektivitas fisik, ya,
konvensional maupun digital harus dilakukan. Ya, Pak Kades, Doyo Mawon, semua kita Indonesia kita itu, bahkan pemerintahan kita pun sistemnya harus elektronik. Jadi ke depan kita sudah juga harus menunjukkan dengan itu. Kita coba budayakan ya soal-soal ini yang tidak bisa kita tolak. Ya, itu untuk kemaslahatan, untuk silaturahmi. Yang ketiga, nasionalisme. Ya. Nasionalisme itu harus dibangun. Rasa yang tadi saya sebut adalah rasa nasionalisme. Tentu harus kita punya wawasan nasional yang betul-betul kaya supaya kita memiliki rasa yang lebih tepat. Jadi kalau 1, 2, 3 ya, religiusitas, humanitas, nasionalisme, kita berdemokrasi tidak akan pernah berantem. Karena yang berdemokrasi orang-orang yang sangat baik, orang yang bijak, punya agama, punya rasa humanisme yang bagus, punya satu-satunya dipercaya kepentingan umum nasional. Berarti kalau sudah itu orang berantem lawan kepentingan KPI kira-kira niku. Makanya caranya harus musyawarah, ya. Caranya harus bermufakat, caranya harus ngomong-ngomong, dialog, mempertemukan perbedaan atas dasar orang-orang yang memiliki nilai religiusitas sehingga muncul kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu penting. Oleh karena itu, sedulur-sedulur Doyo Mawon, hari ini kita sedang melakukan mempraktekkan nilai-nilai itu. Mudah-mudahan harapan Pak Kades ya, cara mengisi kemerdekaan untuk memajukan daerah wilayah melalui desa wisata yang berskala tidak hanya kabupaten, tidak hanya nasional tapi internasional, karena medannya berpotensi itu Pak Camat tadi mengatakan bisa terwujud. Terwujud itu tentu memerlukan proses tahapan. Jangan pernah kita berjuang tapi hanya untuk diri sendiri, karena perjuangan itu sampai kapanpun harus tidak boleh berhenti untuk kepentingan generasi-generasi selanjutnya. Yang kita lakukan sekarang, Pak Maruf berdiri di sini, alhamdulillah ini luar biasa kesempatan. Mungkin kalau yang Maha Kuasa tidak mengizinkan, tidak mungkin ya Mbak berempat itu melihat saya hari ini. Nah, kira-kira begitu ya. Tidak mungkin saya juga melihat panjenengan. Jadi jadikan ini momentum silaturahmi kita. Panjenengan mengingat saya pasti insya Allah mengingat panjenengan. Paling tidak energinya, ya. Energi yang baik yang dibangun atas dasar kesamaan, menginginkan bahwa desa ya kita itu ke depan akan lebih maju, desa wisata juga akan bisa memberikan dampak untuk panjenengan semua kesejahteraan masyarakat. Jadi caranya mengisi menjaga kemerdekaan itu, pikiran, ya hati, perasaan kita, tindakan kita harus dijaga dengan yang ini. Pasti insya Allah ya, keadilan yang dimaksud oleh kita masing-masing, kalau itu sudah dilakukan, sudah tidak perlu diminta lagi, karena itu adalah jawabannya ada pada perilaku kehidupan kita sehari-hari, baik untuk diri kita, masyarakat, bangsa maupun negara. Itu kira-kira yang ingin saya titipkan, paling tidak saya sudah menyampaikan. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Camat, Pak Dantamil, Pak Kades, Pak Kepiki, semua unsur ya dari kehutanan sudah ada. Harapan-harapan tadi insya Allah Pak Kades ya, Bapak semua panjenengan ini memerlukan apa, tentu tidak ada manusia ya yang tidak menginginkan kita saling membantu dan kerjasama. Tentu dengan apa yang saya bisa lakukan, insya Allah ya, saya lakukan untuk kepentingan kemajuan desa Kemawi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.